Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arum Masa Kini. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan pasar yang selalu disenangi. Kalau di Kalimantan Barat ini dikenal dengan nama korket ubi. Ini adalah pastel dengan isian singkong. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mari kita mulai. Pertama-tama, siapkan 500 gram singkong yang sudah dikupas, dipotong-potong dan dicuci bersih. Kemudian, masukkan singkong ke dalam kukusan yang airnya sudah dipanaskan sampai mendidih. Sebenarnya bisa saja direbus, tapi kalau direbus menurut saya terlalu lembek karena terlalu banyak menyerap air, sehingga akan menghilangkan tekstur singkong saat dihaluskan. Cek singkong, apabila ditekan sudah lembut, tandanya singkong bisa diangkat. Ini saya angkat satu persatu sampai habis. Ini dia hasil kukusan singkong. Selagi masih panas, langsung dihaluskan dengan tumpukan sampai teksturnya seperti ini, tidak terlalu halus. Selanjutnya, kita akan membuat bumbu untuk isian. Siapkan ulekan, kemudian haluskan 6 siung bawang putih sampai halus. Setelah bawang putih halus, masukkan 1 sendok makan udang rebon yang sudah dicuci bersih. Kemudian lanjutkan untuk dihaluskan kembali sampai halus. Setelah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan pan, kemudian tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu. Setelah minyak panas, masukkan bumbu ke dalam pan. Aduk-aduk agar tidak gosong. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian aduk-aduk kembali. Apabila bawang putih sudah matang dan wangi, masukkan singkong yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian aduk rata sampai bumbu tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai bumbu tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 2 batang seledri yang sudah diiris halus. Aduk-aduk sampai matang. Apabila isian sudah matang, bisa diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Siapkan bowl. Masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata bahan kering. Masukkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Masukkan 40 gram minyak goreng. Dan masukkan 90 gram air hangat. Aduk semua bahan. Apabila sudah seperti ini, aduk dengan tangan, tidak perlu sampai kalis. Aduknya sampai bahan kering terserap dengan bahan cair. Kemudian ditutup dengan wrapping wrap. Diamkan minimal 30 menit. Ini berfungsi untuk melenturkan adonan, sehingga mudah untuk digilas. Setelah 30 menit, adonan siap digilas. Gilas adonan sampai tipis.
Kemudian dicetak, saya menggunakan ring cutter ukuran 11 cm. Ditekan, kemudian ditekan. Angkat salah satunya. Kemudian diberi isian kira-kira 1 sendok makan. Lipat, temukan ujung-ujungnya. Kemudian ujung-ujungnya ditekan sampai rapat agar tidak terbuka. Cara yang pertama, saya melipat dari atas. Jadi dilipat dari atas ke bawah. Dari ujung atas ke bawah sampai selesai. Nah, ini hasilnya. Ini cara yang kedua. Caranya masih sama. Dilipat terlebih dahulu ujung dari ke ujung. Cuma kalau yang ini dari bawah melipatnya. Dari ujung bawah ke ujung atas. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Mirip ya? Apabila pastel ini belum ingin digoreng, maka pastel ini ditutup dengan kain agar kulitnya tidak kering oleh udara. Selanjutnya menggoreng pastel. Di sini saya menggoreng pastel dengan minyak yang agak banyak agar semuanya terendam oleh minyak. Siram-siram kulit bagian atas pastel dengan minyak menggunakan sutil agar beruntus-beruntusnya keluar. Apabila sudah kuning bagian bawahnya, maka bisa dibalik. Cukup sekali balik saja ya teman-teman. Apabila pastel sudah berwarna coklat keemasan, tandanya pastel sudah matang, maka siap diangkat. Angkat pastel satu persatu dan tiriskan di atas tisu dapur. Ini penampakan pastel yang sudah matang. Pastel ini juga bisa menjadi menu frozen dengan cara goreng setengah matang, kemudian masukkan di wadah tertutup dan dimasukkan ke dalam freezer. Jika ingin disantap, keluarkan dari freezer, tunggu sampai suhu ruang, kemudian baru digoreng di minyak panas. Siapkan blender, masukkan 25 gram cabai rawit, 3 siung bawang putih, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok makan saus sambal, 100 ml air. Kemudian tutup blender dan haluskan bahan-bahan tadi sampai halus. Apabila sudah halus seperti ini, maka siap dimasak. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 1 sendok makan cuka dapur.
Tunggu hingga 5 menit, baru matikan kompor. Sambal siap dihidangkan bersama korket ubi tadi. Demikian video kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.